Kawan-kawan, selamat datang kembali di Pepenejar TV. Hari ini kita memiliki topik yang sangat penting untuk dibahas, di mana topik ini mempengaruhi kita semua di era digital. Kita akan belajar dasar-dasar keamanan data sangat penting, kita tidak aman. Oke, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Apa itu keamanan data online? Keamanan data online adalah seperti kunci digital, menjaga informasi pribadi dan sensitif kita. Ini memastikan bahwa data kita tetap rahasia, utuh, dan tidak dapat diakses oleh individu yang tidak sah. Apakah di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, mengapa keamanan data online itu begitu penting? Nah, data itu penting banget ya sekarang. Tapi gimana sih cara kita melindunginya? Wah, pertanyaan yang bagus. Banyak cara untuk melindungi data. Tapi kali ini kita akan bahas menggunakan metode yang jarang dibahas, yaitu keamanan basis data berdasarkan teori himpunan. Teori himpunan? Bukannya itu pelajaran matematika dulu pas kita masih sekolah? Betul banget. Tapi teori himpunan juga bisa dipakai untuk meningkatkan keamanan basis data. Yuk aku jelaskan. Yuk. Sebelumnya masuk ke inti pembahasan, mari kita lihat mengapa basis data itu penting. Bayangkan, sebuah organisasi yang menyimpan informasi pelanggan termasuk nama, alamat, dan informasi kartu kredit. Jika data itu jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa sangat merugikan, baik secara finansial maupun reputasi. Keamanan data tidak hanya tentang mencegah akses yang tidak sah, tetapi juga tentang memastikan bahwa pengguna yang berwenang hanya dapat mengakses data yang relevan dengan kebutuhan mereka. Di sini teori himpunan memainkan peran penting tersebut. Data pada struktur ini dapat berupa huruf, angka, simbol yang diletakkan pada kolom-kolom yang disebut dengan node atau indeks. Struktur data yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan performa program. Struktur data dibedakan menjadi dua, yaitu linear dan non-linear. Dalam struktur data linear, jenisnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu struktur data statis, di mana contohnya adalah array. Sedang yang termasuk ke dalam struktur data dinamis, contohnya yaitu list, stack, dan queue. Pada video kali ini, kita akan berfokus untuk membahas jenis struktur data non-linear yang terdiri dari struktur data tree dan graph. Kita mulai dari struktur data pertama, yaitu struktur data tree. Struktur data pohon atau dalam bahasa Inggris disebut dengan struktur data tree adalah tipe struktur data yang memiliki bentuk seperti pohon. Tipe tree efisien untuk menyimpan data secara hierarkis karena disusun dalam berbagai level. Jadi, tipe ini sering dianggap sebagai kumpulan node yang saling dihubungkan. Setiap elemen dalam pohon disebut dengan node. Node teratas disebut dengan root. Node yang terhubung ke root disebut dengan child node. Node yang tidak memiliki child node disebut dengan leaf node. Bayangkan struktur data pohon seperti pohon keluarga. Root adalah nenek moyang tertua yang terdiri dari nenek dan kakek tertua. Sedangkan child node adalah anak-anak dari root, yaitu anak-anak mereka. Dan leaf node adalah cucu-cucu mereka. Struktur data pohon dapat digunakan untuk mewakili berbagai jenis data yang memiliki hubungan hierarki. Struktur data pohon atau tree seringkali digunakan dalam berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari karena kemampuannya untuk menyusun data secara hierarkis dan efisien. Berikut adalah 5 contoh penerapannya, yaitu sistem file komputer.
struktur organisasi perusahaan, pohon keputusan, silabus pendidikan, dan pencarian di internet. Keunggulan tipe tree adalah proses mencari data bisa dilakukan dengan cepat. Namun, tree juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memasukkan data karena harus menyesuaikan dengan urutan nilainya. Sekarang kita akan membahas struktur data nonlinear yang kedua, yaitu tipe graph. Struktur data graph adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari vertex dan edge. Graph terbentuk dari himpunan vertex dan himpunan edge yang menghubungkan sepasang node. Struktur data ini biasa digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman yang paling kompleks. Bayangkan, kamu tinggal di sebuah kota dan memiliki peta jalur transportasi kota tersebut. Di peta itu, ada beberapa titik yang menunjukkan berbagai tempat penting seperti rumahmu, sekolah, taman, dan pusat perbelanjaan. Titik-titik ini disebut sebagai simpul atau node atau vertex dalam struktur data graph. Kemudian, sekarang perhatikan jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jalur-jalur ini bisa berupa jalan, rute bus, atau jalan kereta api yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Jalur-jalur ini disebut dengan sisi atau edge dalam graph. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mencapai sekolah dari rumahmu, kamu mungkin harus melewati beberapa jalur dan titik lainnya. Ini mirip dengan bagaimana data di dalam graf dapat berpindah dari satu simpul ke simpul lain melalui sisi-sisi yang menghubungkannya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan graf di kehidupan sehari-hari, yaitu pada Google Maps, jejaring sosial, dan studi molekul pada fisika. Lantas, apa perbedaan struktur data tree dan struktur data graph? Struktur data pohon adalah jenis graf khusus yang tidak mengandung siklus. Setiap pohon adalah graf, tetapi tidak semua graf adalah pohon. Analoginya seperti semua jeruk adalah buah, tetapi tidak semua buah merupakan jeruk. Untuk memperdalam pemahaman kalian dalam memahami materi struktur data ini, mari kita lihat konsep dasar teori himpunan. Teori himpunan adalah kerangka matematika yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam data. Dalam konteks basis data, teori ini membantu kita memahami bagaimana data dapat dikelompokkan ke dalam wilayah-wilayah tertentu untuk mengurangi risiko pelanggaran keamanan. Teori himpunan. Jadi ini semacam kumpulan data yang saling terkait. Tepat sekali. Dalam teori himpunan, data dikelompokkan ke dalam dua wilayah, yaitu aproksimasi bawah dan aproksimasi atas. Apa tuh maksudnya? Sederhananya, aproksimasi bawah adalah data yang paling benar dan aproksimasi atas adalah data yang mungkin benar. Dengan cara ini, kita bisa membuat data menjadi lebih kabur untuk melindungi informasi sensitif. Wah, menarik juga ya. Terus implementasinya di basis data kayak gimana? Kayak kita pakai model yang namanya basis data relasional kasar. Di sini nilai atribut bisa berupa kumpulan data. Ini adalah pengembangan dari model basis data relasional tradisional. Perbedaannya adalah pada bagaimana data disimpan dan diorganisasikan. Dalam basis data relasional kasar, nilai atribut tidak hanya harus autonomik. Artinya, satu atribut dapat berisi kumpulan nilai. Sebagai contoh, daripada menyimpan nilai tunggal yaitu merah untuk memberi atribut warna, basis data ini dapat menyimpan nilai merah, kuning, dan biru. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian yang disengaja, sehingga menyulitkan pihak luar yang menyimpulkan data dengan cepat. Misalnya? Misalnya atribut gaji nggak hanya menyimpan satu nilai, tetapi beberapa kemungkinan, yaitu seperti 50 juta, 70 juta, dan 90 juta. Kalau seseorang mencari gaji karyawan tertentu, mereka hanya mendapatkan tentang nilainya, tidak mendapatkan gaji spesifiknya. Bayangkan sebuah basis data yang menyimpan informasi gaji karyawan. Jika data ini disimpan dalam model tradisional, seorang pengguna dapat mudah menyimpulkan gaji karyawan tertentu melalui query yang dirancang khusus. Namun dalam basis data relasional kasar, data gaji disimpan sebagai kumpulan nilai. Oh, aku ngerti sekarang.
Jadi kalau data yang seperti itu susah dong buat hacker nyari informasi yang lebih spesifik. Betul sekali, tapi bukan cuma itu. Basis data relasional kasar juga bisa mencegah pelanggaran keamanan dari query yang tumbang tindih. Maksudnya? Misalnya, kalau ada dua query yang berbeda tapi saling melengkapi, mereka bisa digunakan untuk menyimpulkan informasi sensitif. Oh, berarti kayak main puzzle ya? Ya, tapi dalam basis data relasional kasar ini nggak mungkin terjadi karena datanya sudah diatur agar tidak ada dua tuple yang punya makna interpretasi yang sama. Aspek menarik lain dari basis data rasional kasar adalah penggunaan teori informasi untuk mengukur tingkat keamanan. Salah satu utamanya adalah entropi, yaitu untuk mengukur ketidakpastian dalam data. Semakin tinggi entropi, semakin sulit bagi pihak luar untuk menyimpan informasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, jika sebuah atribut memiliki nilai yang mungkin entropinya lebih tinggi dibandingkan dengan atribut dengan nilai tunggalnya. Tadi kamu sebut entropi, itu apaan sih? Nah, entropi adalah cara untuk mengukur ketidakpastian. Dalam konteks basis data, entropi yang tinggi artinya data semakin sulit ditebak atau disimpulkan. Oh, jadi kalau semakin banyak kemungkinan data, semakin aman ya? Nah, contohnya kalau atribut warna hanya punya satu kemungkinan, misalnya merah, itu gampang ditebak. Tapi kalau atributnya punya banyak kemungkinan seperti merah, hijau, oranye, kuning, biru, nah itu sulit untuk disimpulkan. Wah, keren banget. Tapi ini ada kelebihan dan kekurangannya nggak sih? Tentu saja seperti teknologi lainnya, basis data relasional kasar memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tingkat keamanan yang lebih tinggi dan fleksibilitas dalam pengolahan data. Tapi itu juga memiliki kekurangan, yaitu model ini lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi. Wah, terima kasih banyak. Aku jadi pengen belajar lebih banyak. Wah, sama-sama. Kesimpulannya, basis data relasional kasar adalah inovasi yang menjanjikan dalam dunia keamanan data dengan menggunakan teori himpunan dan konsep entropi. Kita dapat menciptakan sistem yang tidak hanya aman, tetapi juga fleksibel untuk kebutuhan masa depan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model ini, terutama untuk aplikasi seperti berbasis data fusi atau intuitif. Namun satu hal yang jelas, keamanan data adalah investasi yang tidak bisa diabaikan. Wah, pertanyaannya bagus. Ini Yuk, aku jelaskan. Kelihatan banget. atribut tidak hanya harus auto. Wah, sama-sama.